Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 48, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Rudy datang dengan sangat bahagia, melihat Rahman dengan sangat penuh dengan penghinaan. Rahman, kamu berani melukai mereka, kamu akan mati. Rudy berjalan ke depan Rahman, menatap beberapa anak muda di tanah, dan mencibir. Oh, kamu yang menyuruh mereka untuk merusak mobilku kan? Mata Rahman menyipit, dan menatap Rudy dingin. Benar? Aku yang menyuruh mereka merusaknya. Waktu itu kamu membuatku malu di showroom mobil, dan aku akan membalaskan dendamku. Rudy mencibir. Meskipun jika Rahman bisa bertarung lagi, dia hanya seorang cleaning service. Sekarang tidak ada ancaman dari perusahaan global lagi, dia tidak menganggap Rahman sama sekali. Dan apa kamu tahu siapa mereka? Kamu berani melukai mereka, aku jamin, kamu akan mati sangat mengerikan. Rudy menunjuk ke arah orang-orang yang tergeletak di tanah dan mencibir. Oh, emang mereka siapa? Rahman bertanya, menahan amarahnya. 3 pasukan Jaksel tahu kan? Demi membalas dendam, aku menghabiskan 1 miliar, mereka baru mengirim 5 orang ini untuk membantuku. Sekarang kamu melukai mereka, tidak mungkin pasukan Jaksel tidak menghabisimu. Rudy tersenyum bangga. 3 pasukan Jaksel. Rahman benar-benar marah. Ketiga sampah ini, terakhir kali mereka mematahkan tangan Petrus, mereka bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik. Hari ini mengirim orang untuk merusak mobilnya, bagaimana mungkin tidak membuat Rahman marah. Anak muda, cepat pergi, aku menyarankanmu jangan pedulikan mobilmu lagi. 3 pasukan Jaksel adalah pembunuh Jakarta Selatan yang terkenal. Benar? Aku lebih suka menyinggung Raja Iblis, daripada menyinggung 3 dewa pembunuh, kalau tidak mereka akan membalasmu tanpa henti. Memandangmu sudah memiliki anggota keluarga, lebih baik kamu tahan saja kerugian ini, dan untuk sesaat tenang dan ambil langkah mundur. Semua orang di sekitar mendengar tentang nama 3 pasukan Jaksel terkenal, raut wajah mereka berubah, dan mereka semua datang membujuk Rahman. Melihat semua orang takut dengan 3 Jaksel, tetapi dia mampu membayar mereka untuk melakukan sesuatu, dan raut wajah Rudy bahkan lebih bangga. Mau pergi? Mana mungkin begitu mudah? Aku sudah memberitahu mereka, paling lama 10 menit, mereka akan tiba, dan melihat apakah kamu masih bisa sombong, Rudy berkata dengan bangga. Oh, kalau begitu aku akan menunggu mereka datang. Jika mereka tidak datang, Rahman juga akan menelepon menyuruh mereka datang, kebetulan tidak perlu menelepon lagi. Melihat wajah tenang Rahman, semua orang menggelengkan kepala, pemuda itu sangat tidak takut mati. Anak muda, sebagus apapun kamu bisa bertarung, kamu hanya 1 orang, dan kamu masih bawa anak kecil. Benar? Tidak masalah jika kamu terluka, bagaimana jika menyakiti anakmu? Jadi cepatlah pergi, ketika mereka belum tiba, kalau tidak, nanti kamu ingin pergi sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Beberapa orang baik membujuk lagi. Tidak apa-apa, aku juga ingin mencari mereka. Rahman tersenyum pada beberapa orang yang baik hati. Seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang tidak bisa membujuk Rahman, mereka semua menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi juga tidak pergi jauh, mereka semua tinggal untuk menonton pertunjukan. Meskipun mereka takut pada 3 orang Jaksel, tetapi mereka tidak menyinggung 3 orang Jaksel, juga tidak takut untuk bertemu. Kamu punya masalah mencari mereka. Kamu hanya cleaning service, ada kualifikasi untuk mencari 3 seorang Jaksel. Kamu datang untuk lelucon, kata Rudy main-main. Lelucon atau bukan, kamu akan tahu nanti. Rahman mengendong Agnes, dan sampai saat ini Agnes bahkan belum membuka matanya sampai sekarang. Sayang, kamu bisa membuka matamu, kata Rahman dengan lembut menyapa putrinya. Baik, ayah, jawab Agnes, membuka matanya, dan tiba-tiba melihat sekelompok orang mengelilingi dia dan Rahman, tiba-tiba sedikit ketakutan. Jangan takut, ada ayah, Rahman menghibur. Iya ayah, Agnes mengangguk dengan patuh. Melihat Agnes sangat pintar dan imut, beberapa bibi menghela nafas. Gadis kecil yang begitu pintar, sayangnya bertemu dengan ayah yang tidak bisa menahan dan mengabaikan konsekuensinya. Rahman,
Aku beri kamu kesempatan, sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku, nanti ketika 3 orang Jaksel datang, aku akan membantumu memohon maaf. Tentu saja, apakah mereka akan melepaskanmu pergi atau tidak, maka itu tidak ada dalam kendaliku. Rudy berkata dengan arogan, berlutut untuk meminta maaf padamu. Rahman mencibir, apakah kamu tahu konsekuensi apa jika merusak mobilku? Oh, apa konsekuensinya? Bahkan jika kamu lapor polisi apa gunanya? Itu bukan aku yang merusaknya, kamu juga tidak mungkin memiliki bukti. Rudy tertawa dengan lelucon. Aku tidak butuh bukti apapun. Aku sudah ingat, supermarket ini milik keluargamu kan? Rahman menatap pintu supermarket dan berkata dengan enteng, supermarket ini sudah harus bangkrut. Apakah kamu ingin membuat supermarket keluargaku bangkrut? Rudy berkata seperti lelucon paling lucu, perusahaan global hebat ya, beberapa hari yang lalu Alex mengancam akan membuat supermarket keluargaku bangkrut, dan menurutmu bagaimana akhirnya? Rahman mengangkat alisnya dan mencibir. Akhirnya, perusahaan global dibubarkan, dan supermarket keluargaku masih beroperasi dengan baik, kata Rudy dengan gembira. Kata-katanya terlalu ambigu. Beberapa orang yang tidak tahu, akan mengira keluarga Barnabas telah membubarkan perusahaan global, dan semua memandang Rudy dengan terkejut. Ini tidak terduga. Jika ini benar, tingkat koneksi apa yang perlu keluarga Barnabas gunakan untuk membubarkan orang terkaya perusahaan global? Wow, Tuan Rudy, perusahaan global terpaksa dibubarkan karena keluargamu. Keluarga Barnabas kalian terlalu hebat. Wow, Tuan Rudy, ini luar biasa. Permisi, apakah kamu masih membutuhkan kacung? Kedepannya, aku akan menjadi kacungmu. Beberapa orang bodoh segera memanas. Tentu saja, Rudy tidak berani mengakuinya, tetapi dia juga tidak menyangkalnya, kebetulan dia hanya ingin menggunakan situasi untuk menciptakan tekanan pada Rahman. Rahman mencibir, sebelumnya, perusahaan global tidak punya waktu untuk membereskan kalian ayah dan anak keluarga Barnabas, dan beberapa hari ini dia juga sangat sibuk, dan dia hampir melupakan masalah ini. Tapi hari ini, Rudy merusak mobilnya, dia tidak akan memberi keluarga Barnabas kesempatan lagi. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu membuat supermarket keluarga kami bangkrut, dan jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Melihat Rahman tidak berbicara, Rudy berkata dengan sinis. Rahman malas untuk memperdulikannya, udang kecil seperti Rudy, tidak akan dia anggap serius jika dia tidak merusak mobilnya hari ini. Kemarilah, sini, 3 orang Jaksel sudah tiba. Tiba-tiba seseorang berkata dengan gemetar. Kerumunan orang berbalik, melihat di luar kerumunan, sebuah mobil Big Ben dan sebuah van berhenti, dan kemudian melihat 3 orang Jaksel membawa selusin pria besar yang kokoh. Minggir, minggir, siapa yang telah melukai saudara-saudaraku? Keluar, ketiga Orkin Jaksel mendorong kerumunan dan menegur. Melihat 3 orang Jaksel, mata Rudy cerah dan dia bergegas menemuinya. Kak Wiron, bocah ini yang memukulnya, dia yang melukai beberapa saudara-saudara ini. Rudy menunjuk Rahman, tatapan yang gembira. Bocah, aku baru saja menyuruh berlutut dan meminta maaf, kamu tidak berlutut. Sekarang lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu, kata Rudy main-main. 3 orang Jaksel mengikuti arah yang ditunjukkan Rudy, dan segera melihat Rahman. Melihat Rahman, ketiganya terkejut. Tuan Rahman. Ketiganya langsung mendorong Rudy, dan beberapa langkah datang ke depan Rahman dengan ekspresi hormat. Suara tepuk tangan. Rahman tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya dan menamparkan mereka bertiga. Prak, adegan ini langsung membuat semua orang terdiam. Rahman begitu sembrono, mengapa dia begitu sangat bodoh? Apakah dia tidak tahu siapa ketiga orang Jaksel? Atau dia sudah gila, betapa melangnya pria ini. Bersambung.